Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Begitu kata-kata ini terdengar, terlepas dari apakah itu wanita yang mempesona, Chen Qing, atau Truhu yang ungu, ekspresi mereka semua berubah. Ini terlalu percaya diri. Dia benar-benar berani melawan mereka bertiga sendirian. Apakah kamu menganggap dirimu sebagai Raja Abadi? Chen Qing memarahi. Dia penuh permusuhan terhadap Shi Hao dan ingin mengambil tindakan sejak lama. Beberapa orang memanggilku Raja Iblis. Shi Hao tersenyum acuh tak acuh saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Seluruh danau ini mulai bergetar. Langkah kakinya menghasilkan ritme yang aneh. Kemudian, sebenarnya ada suara yang membuat seluruh dunia beresonansi. Gelombang kekuatan yang kuat melonjak, mengguncang hati semua orang. Peu! Makhluk-makhluk arogan yang bertugas sebagai penjaga berdiri sangat kuat dan berada di ranah ahli tertinggi. Tetapi saat ini, mereka mengeluarkan darah dari jenis langkah kaki ini, terhuyung-huyung ke belakang. Ekspresi mereka menjadi pucat. Siapa orang ini? Dia bisa mengalahkan musuhnya hanya dengan suara langkah kakinya? Jelas bahwa ini adalah jenis kekuatan, salah satu kekuatan absolut yang bisa mengabaikan dunia. Saudara Taois, Anda benar-benar memiliki cara yang mengesankan. Terpuji! Wanita cantik dan menggoda itu tersenyum dan berkata. Tubuhnya anggun dan menggoda. Seluruh tubuhnya bersinar, siap menyerang kapan saja. Kamu merayuku. Shi Hao dengan tenang menjawab. Dia terus berjalan ke depan. Langkah kaki itu terus terdengar, dan ritmenya menjadi semakin kuat. Seolah-olah genderang surgawi sedang dibunyikan. Sebagai seorang pelayan, sikapmu terlalu sombong. Hari ini, ada kebutuhan untuk mematahkan tulangmu. Truhu ungu meraung. Dengan suara hong, harta rahasia muncul di kehampaan, melepaskan cahaya bintang tak berujung di sekitar Shi Hao. Ini adalah tali yang berkilau dan cemerlang. Itu seperti naga bertanduk saat melesat di udara untuk mengikat Shi Hao. Selain itu, ada berbagai simbol yang bersinar di tanah untuk menekannya di sini. Sebuah kilatan petir meletus. Alu berharga sepanjang setengah kaki muncul. Bahan tulangnya lembut dan putih berkilau. Ini adalah senjata yang dibawa Shi Hao dari alam bawah. Itu menghentikan tali itu. Kemudian, alu berharga tulang putih turun, menghantam tanah dan menghancurkan formasi. Artefak magis dewa sejati. Mata ungu Truhu berkedip-kedip dengan cahaya. Harta karun rahasianya, tali penjebak dewa, juga merupakan senjata tingkat ini, tetapi ditentang. Pada saat ini, beberapa naga perak sepanjang setengah meter terkejut. Mereka dengan cepat menghilang ke kedalaman air dan menghilang. Jika kamu menakuti obat suciku, maka aku akan menggunakan darahmu untuk memurnikan obat, teriak Truhu ungu. Fisiknya besar dan tinggi. Rambut ungunya tersebar di belakangnya, dan pupil matanya mengancam. Siapa bilang obat-obatan itu milikmu? Teratai naga perak adalah milikku, kata Shi Hao. Kalian semua, mundur, biarkan aku. Chen Qing berbicara. Dia memiliki kepalanya diinjak-injak, membuatnya membawa kebencian yang besar. Dia ingin secara pribadi mengalahkan Shi Hao. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melampiaskan kebencian itu. Kamu hanya seorang pelayan. Yang lain sedikit memuji Anda, dan sekarang Anda benar-benar berpikir Anda setara dengan makhluk muda tertinggi? Benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Shi Hao dengan dingin berkata. Chen Qing menjadi marah. Wajahnya segera jatuh, dan tatapannya menjadi berbahaya. Meskipun dia adalah pelayan hebat dari Istana Abadi, di dunia luar,
Dia sejajar dengan anak-anak dewa dan wanita suci sekte itu. Siapa yang berani memandang rendah dia seperti ini? Cahaya warna-warni berkedip-kedip, busur ungu besar muncul di tangannya. Bulu panah meletus dengan cahaya ilahi. Itu segera ditempatkan di haluan. Dia meledak dengan niat membunuh. Kamu memprovokasi seseorang dari gunung abadi. Bahkan jika Anda adalah anak ilahi dari sebuah sekte, masih akan sulit bagi Anda untuk mempertahankan hidup Anda. Perhatikan bagaimana aku membunuhmu. Chen Qing menarik busurnya. Pada saat itu, angin dan kilat menari-nari. Panah ini berubah menjadi pelangi surgawi yang menakutkan. Di sekitarnya, kilat dan gambar kosong dari sosok iblis bisa dilihat. Itu sangat menakutkan. Dalam kehampaan, suara Wu yang menusuk telinga bisa terdengar. Petir dan guntur bergemuruh. Semua jenis adegan abnormal diproduksi. Ini adalah panah pembunuh yang bertujuan untuk mengambil nyawa Shi Hao dalam satu serangan. Dia tidak menahan apapun. Adegan itu luar biasa menakutkan. Di samping, Truhu wanita dan ungu itu hanya bisa mengangguk. Mampu menembakkan panah jenis ini memang tangguh, cukup untuk membunuh banyak ahli tertinggi yang kuat. Namun, Shi Hao berdiri di sana tanpa bersembunyi sama sekali. Di sekelilingnya, hamparan cahaya kabur muncul, mengelilinginya seperti matahari dan bulan. Itu membentuk cakram ilahi yang abadi. Panah ilahi memasuki domain ini, memasuki bumi iblis ini, dengan cepat melemah dan akhirnya hampir berhenti. Itu dengan mudah diraih oleh tangan Shi Hao. Ini panah yang kamu tembakkan? Mainan anak apa? Anda bahkan berani membandingkan diri Anda dengan anak-anak ilahi dari sekte yang berbeda dan berbicara omong kosong tentang mengambil hidup saya ketika hanya ini yang dapat Anda lakukan? Shi Hao mencibir. Sikap seperti ini, tatapan penuh penghinaan ini membuat wajah Chen Qing benar-benar merah. Dia terus-menerus menembakkan busur dan berkata, kurang ajar. Perhatikan 7 anak panahku, menghukum dewa. Chen Qing melompat ke udara dan berdiri di kehampaan. Dia terus-menerus menembak. Di sekelilingnya, bunga-bunga bermekaran satu demi satu. Itu adalah simbol-simbol misterius, mempesona dan cemerlang. Ci! Panah pertama melesat. Api meluap ke langit. Ci! Panah kedua melesat. Energi logam melonjak seolah-olah 10.000 pedang menangis keluar. Ci! Anak panah ketiga tiba. Seolah-olah bumi yang besar itu berguling-guling. Sebuah benua besar menabrak udara. Ini adalah 5 elemen panah ilahi, menampilkan kekuatan kelima elemen. Kekuatan mereka sangat mencengangkan. Saat mereka bersiul di udara, bahkan Truhu ungu mengungkapkan ekspresi serius. Sementara itu, ini bukan segalanya. Ketika 2 panah terakhir ditembakkan, satu adalah matahari surgawi yang sangat menyilaukan dan sulit dilihat, sementara yang lain gelap seperti awan hitam pekat, suram dan hampa. 2 panah terakhir menampilkan misteri mendalam yang terang dan gelap. Simbol yang mereka putar sangat misterius dan kompleks. Mereka sangat kuat. Shi Hao mengerutkan kening. Melalui misteri mendalam Chen Qing, dia bisa merasakan betapa menakutkannya istana abadi. Hamba ini sendiri yang bisa mendapatkan warisan yang begitu menakjubkan, mampu melihat melalui 1 atau 2 yayasan rahasia gunung abadi. Hong Hong! Shi Hao pindah. Satu-satunya jalan surgawinya sepenuhnya terbuka, menjadi lebih cemerlang. Sementara itu, dia sendiri juga menyerang Chen Qing dan menyerang dengan kekuatan penuh. Pecah! Chen Qing meraung. 7 dewa yang menghukum panah ilahi meletus, mengejar Shi Hao dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Mereka meledak satu demi satu, berubah menjadi simbol yang paling mempesona untuk membunuh lawan ini. Namun, yang membuatnya terkejut adalah bahwa bidang domain
di sekitar tubuh Shihao sepenuhnya membungkus panah yang meledak ini, mencegah mereka mendekatinya. Sementara itu, simbol panah dewa yang menghukum dengan cepat meredup, berangsur-angsur menghilang. Apa yang sedang terjadi? Chen Qing terkejut, mengungkapkan ekspresi kebingungan. Apa itu, lorong surgawi atau badan khusus yang melindungi cahaya suci? Mengapa itu begitu kuat? Perlindungan dari semua serangan. Dari samping, gadis genit dan anggun itu berkata pada dirinya sendiri, merasa sangat terguncang. Tidak ada yang bisa mencapai sesuatu seperti itu. Hanya tubuh khusus yang melindungi cahaya suci yang sedikit lebih kuat, kata Tru Hou Ungu. Dia mulai memiliki kecurigaannya sendiri. Dia merasa seperti itu adalah lorong surgawi, tetapi mengapa hanya ada satu? Membunuh! Chen Qing berteriak keras. Tangan yang memegang busur besar itu menembak lagi. Sementara itu, tubuhnya meledak dengan 7 pancaran warna, dan kemudian dia bergegas ke Shihao, mengambil inisiatif untuk melawannya secara langsung. Hong! Tabrakan singkat terjadi. Tak satu pun dari kedua individu itu diledakkan kembali, menggunakan daging mereka untuk bertarung satu sama lain. Simbol terjalin tentang. Ini adalah bentrokan kekuatan yang kuat, persaingan kekuatan yang sebenarnya. Mereka berdua ingin menekan pihak lain. Peu! Chen Qing batuk seteguk besar darah dan dengan cepat mundur. Wajahnya terdistorsi, karena tangannya sudah hancur oleh tinju itu. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia akan menderita kerugian seperti ini. Seseorang harus memahami bahwa dia telah direndam dalam ramuan suci Fajra sebelumnya, menggunakannya untuk memurnikan dagingnya. Meskipun dia bukan seorang kultivator yang memurnikan tubuhnya, itu masih sangat tidak biasa. Ada seseorang yang bisa menghancurkan telapak tangannya dengan satu kepalan tangan. Seorang pelayan hanyalah seorang pelayan. Yang lain menghadap ke istana abadi Anda dengan tidak bertengkar dengan Anda, tetapi saya tidak memiliki kesan yang baik tentang istana abadi, kata Shihao. Kata-kata ini meretas ke dalam hati Chen Qing seperti pisau, membuatnya sangat tidak nyaman. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Kemudian, dia menyerang lagi. Kakak Chen, kembali! Perempuan itu berteriak. Dia juga mengambil tindakan. Sebuah panah ilahi yang seperti pedang ilahi ditembakkan, mengarah ke kepala Shihao. Kak Aca! Shihao menunjuk keluar. Petir meretas seperti air terjun, menyerang keluar seperti wilayah ilahi. Sementara itu, kecepatan tubuh utamanya juga tidak berkurang. Tanpa mengubah arah, dia menyerang Chen Qing untuk membunuhnya di sini. Aku akan membuatmu mengerti bahwa bahkan jika aku bukan murid sejati Istana Abadi, aku masih cukup untuk membunuhmu. Di depan Istana Abadi saya, Anda bahkan tidak cukup untuk melihat. Chen Qing meraung. Wajahnya membawa senyum dingin, dan tubuhnya mendidih dengan niat membunuh. Karat perunggu hijau di telapak tangannya berkedip keluar, berubah menjadi cahaya tak berujung. Itu meledak dalam kehampaan, menenggelamkan Shihao di dalamnya. Ini adalah kutukan karat tembaga dari Istana Abadi, kekuatan kutukan paling menakutkan yang membuat Shihao menghilang di alam bawah. Butuh waktu 1 tahun baginya untuk mengalahkan kematian dan bangkit kembali. Ketika dia melihat karat tembaga hijau ini, mata Shihao menjadi sedingin es. Dia membuka lorong surgawi, mengelilingi semua simbol karat tembaga hijau. Tempat ini bergemuruh dengan suara dao karena terperangkap di dalamnya. Apa? Chen Qing terkejut. Simbol-simbol ini adalah yang paling menakutkan, hampir dijamin untuk membunuh pihak lain. Bagaimana pihak lain menangkapnya? Ada bakat luar biasa di alam bawah yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan bahkan terbunuh. Jadi bagaimana mungkin kamu? Dia gemetar dalam hati. Ketika dia mendengar ini, hati Shihao menjadi lebih dingin.
Dia berubah menjadi seberkas petir berbentuk manusia dan bergegas mendekat. Selain itu, dia mengguncang satu-satunya lorong surgawinya, membuat kara tembaga hijau ini benar-benar meledak. Ah, jangan! Chen Qing meraung. Wajahnya menjadi putih pucat. Dia terjebak dalam serangan ini dengan lampu hijau di sekelilingnya. Dia segera mulai berguling-guling di tanah, menangis tanpa henti. Shi Hao bisa dengan mudah mengungkap kekuatan kutukan ini, karena dia sudah pernah mengalaminya sebelumnya. Tidak peduli seberapa baik jenis simbol ini disembunyikan, itu tetap tidak akan luput dari persepsinya. Dia bisa membatasinya ke tangannya. Seorang pelayan hanya akan menjadi pelayan. Shi Hao berjalan mendekat. Dia menendangnya tinggi-tinggi ke udara dengan satu gerakan, dan kemudian setengah tubuhnya segera meledak dalam kehampaan, berubah menjadi kabut berdarah. Setengah sisa Chen Qing masih ada di sana. Itu mendarat di tanah dan berguling-guling. Peu! Segera setelah itu, Shi Hao mengangkat tangannya, mengirimkan seberkas energi pedang, memenggal kepalanya. Cahaya simbol bersinar. Dia berubah menjadi hujan cahaya, dengan cepat bergabung kembali. Dia dibawa pergi oleh simbol kehidupan gigi binatang kembali ke altar pintu masuk. Hanya seorang pelayan dari istana abadi, namun dia bisa memiliki simbol kehidupan. Hah! Setelah beberapa saat terkejut, Shi Hao mencibir tanpa henti. Di pintu masuk alam rahasia, di atas altar itu, Chen Qing muncul. Dia penuh dengan kebencian dan kemarahan. Wajahnya berwarna hijau dan putih. Dia tidak bisa membantu tetapi melepaskan raungan yang hebat. Semua orang tercengang. Banyak orang mengenalinya. Bukankah ini yang dibawa oleh pelayan muda Immortal Palace yang muda, yang bahu-membahu dengan anak-anak dewa dan wanita suci? Bagaimana dia terbunuh begitu cepat? Kemudian, semua orang menjadi terkejut. Ini berarti bahwa seseorang mengambil tindakan terhadap istana abadi. Sangat mungkin bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap anak muda yang hebat dari istana abadi. Teman kecil, siapa yang membunuhmu? Tetua senior istana iblis api bertanya. Heng! Chen Qing mengeluarkan dengusan dingin. Wajahnya sangat jelek, tidak ingin menjawab. Lawan macam apa yang akhirnya kamu hadapi? Beritahu kami. Pada saat ini, penatua lain yang duduk di udara di luar alam rahasia angkat bicara. Itu jelas seorang master sekte tua. Chen Qing menggigil dalam hati. Dia masih tidak berani memperlakukan karakter seperti ini dengan kasar. Dia buru-buru menunjukkan kesopanan dan mengatakan hal-hal apa adanya. Dia bahkan menggambarkan penampilan orang itu. Raja Iblis Muda, itu dia lagi. Orang-orang istana Iblis Api berteriak ketakutan. Kemudian, tempat ini meletus dengan keributan. Semua orang memiliki perasaan beberapa waktu yang lalu bahwa pemuda misterius ini akan bangkit. Dia mungkin menjadi kuda hitam. Sekarang, prediksi mereka secara bertahap menjadi kenyataan. Dia pertama kali membunuh orang-orang istana Iblis Api, dan kemudian dia membunuh pengikut muda istana abadi. Temperamen macam apa ini? Dia benar-benar tak kenal takut dan akan menyapu para ahli dari semua sisi. Saya ingin kembali, kata Chen Qing. Ini, orang-orang yang melindungi altar ragu-ragu. Jika mereka mengirimnya kembali, jika dia terbunuh, tidak akan ada kesempatan untuk bangkit kembali. Bawa aku ke yang hebat. Chen Qing mengatupkan giginya. Dia menyatakan koordinat. Dia juga mengerti bahwa mencari Shi Hao lagi sama dengan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Pada saat ini, di kedalaman alam rahasia, suara menderu mengguncang langit di tepi danau. Shi Hao saat ini bertarung melawan Hou Ungu yang telah berubah menjadi bentuk aslinya, menyerangnya sampai dia terus-menerus batuk darah. Ketika Truhu yang ungu bertarung melawan Shi Hao dalam bentuk manusianya, dia dikalahkan,
mematahkan beberapa tulangnya. Itu kemudian berubah menjadi bentuk aslinya dan dengan marah mengguncang langit dengan raungannya. Jenis makhluk ini, setelah sepenuhnya matang, akan berubah menjadi ahli yang sangat kuat. Ketika meraung dan menyerang dengan kekuatan penuh, itu sudah cukup untuk membuat bulan dewa jatuh dari langit. Itu akan menjadi sangat menakutkan. Jenis suara menderu ini adalah kemampuan ilahi yang hebat. Kekuatannya mencengangkan, dan langit penuh dengan simbol. Itu menenggelamkan Shihao, tetapi masih tidak dapat mengalahkan Shihao. Hong! Shihao jatuh dari langit, menginjak-injaknya sampai terhuyung mundur. Pada akhirnya, dia dengan paksa duduk di atasnya dan berkata, "Mengapa kamu tidak menjadi tungganganku?" Hou! Truhou ungu sangat marah. Dalam rasnya, itu tak tertandingi dalam generasinya, tetapi itu benar-benar diduduki oleh seseorang dan ditekan seperti ini. Ini adalah penghinaan yang benar-benar hebat. Tidak jauh, wanita itu terkejut. Dia berbalik dan berlari. "Hei, aku masih ingin memurnikan 5 kipas burung. Teman Dao, bisakah kamu membantuku dengan itu dan meminjamkanku bulu?" Shihao bertanya. Sudah lama diketahui bahwa gadis ini adalah burung surgawi, yang juga memiliki bulu asli primordial yang langka. Sulit bahkan satu dari bulu-bulu ini muncul bahkan dari burung surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Kamu, gadis itu terkejut, marah, sekaligus terhina. Pada akhirnya, Hou sejati ditekan oleh Shihao, tidak bisa mengalah. Namun, tetap tidak mau tunduk dan menjadi tunggangan. Bagaimanapun, itu masih merupakan bakat yang luar biasa dari rasnya, jadi bagaimana ia bisa dengan rela tunduk pada yang lain? Kalau begitu, kamu harus melanjutkan perjalananmu, kata Shihao. Dia sangat tegas, melepaskan kepalanya sekaligus. Kemudian, Shihao mengejar gadis itu. Dia melarikan diri dengan kecepatan tinggi, tetapi kilatan berbentuk manusia masih dengan cepat menyusul. Ini secara tak terduga adalah Dragon Sparrow, burung ilahi dengan garis keturunan yang mengejutkan. Dia melakukan pertempuran hebat melawan Shihao, mengirimkan tangisan naga dan Phoenix bergema ke cakrawala. Kedua belah pihak meletus dengan cahaya tak berujung. Namun, Shihao seperti raja abadi. Saat mereka bertukar pukulan ganas, setiap kali Shihao menyerang, tinjunya akan disertai dengan kilat dan bergolak dengan energi darah. The Dragon Sparrow terguncang sampai terus terhuyung mundur. Di altar, Chen Qing baru saja menghilang, tetapi Truhou muncul, membuat orang banyak terkejut. Ini adalah seorang jenius surgawi muda dari ungu Golden Hou Race, namun itu benar-benar terbunuh. Aku harus membunuhnya, benar-benar berani menjadikanku tunggangannya, raungannya bergema ke segala arah. Itu masih belum pulih secara mental dari pertempuran besar. Kata-kata ini membuat semua orang terpana. Seseorang berani memperlakukannya seperti tunggangan. Ini terlalu mengejutkan. Bangun. Seorang master sekte berteriak, mengejutkannya. Kemudian, ketika dia mengatakan bahwa itu adalah laki-laki yang halus dan cantik yang membunuhnya dan menggambarkan penampilan individu ini, tempat ini meledak menjadi kekacauan. Itu adalah Raja Iblis muda itu lagi. Kemudian, sebelum Purple Golden Hou meninggalkan altar, sosok lain muncul dengan cepat. Seorang wanita muncul, bingung dan jengkel. Dadanya yang mengesankan naik turun, dan wajahnya pucat, seolah-olah dia sangat ketakutan. Apa? Jenius surgawi Dragon Sparrow Race juga terbunuh. Pada saat ini, yang melindungi gerbang bukanlah satu-satunya yang terkejut. Tokoh master sekte semuanya mengungkapkan ekspresi kaget juga. Siapa yang mengalahkanmu? Itu adalah seorang pemuda dengan mata jernih, tetapi ketika dia mengambil tindakan, energi darah meluap ke langit. Dunia luar benar-benar meledak menjadi keributan. Raja Iblis muda mengambil tindakan,
membunuh beberapa jenius surgawi paling kuat dari alam rahasia berturut-turut. Itu membuat semua orang gemetar dalam hati. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.